Jadi Pak begini, kalau Bapak salat di masjid yang salat jumlah rakaat tarawihnya 8 ya. Kemudian Bapak kebiasaannya 20, boleh saja Bapak sambung nanti di rumah ya. Mencukupkannya 20 rakaat boleh ya. Nah, kemudian masalah witir tadi kan yang Bapak pertanyakan. Sebaik-baiknya kalau Bapak memang ada niat untuk menyempurnakannya 20 rakaat itu di rumah ya kan, witirnya ndak usah dulu. Itu sebaik-baiknya. Karena witir ini Pak penutup salat malam. Ya. Itu sebaik-baiknya witir itu dijadikan sebagai salat penutup malam, Pak. Ya. Jadi yang memang kebiasaannya 20 rakaat tarawihnya, ya. Nanti salat di masjid itu cuma 8. Jadi pas 8 itu ya enggak apa-apa, izin pulang dulu, ya. Nanti disambung di rumah, cukupkan 20, ya. Kemudian ditutuplah dengan witir. Jadi witir enggak usah dulu nanti Pak ya, ketika bersama-sama imam di masjid itu. Tangguhkan dulu witirnya untuk penutup salat tarawih Bapak tadi soalnya. Nah, itu. Atau saya witir dulu dengan imam tuh Pak Ustaz. Nanti saya witir lagi di rumah. Enggak boleh. Karena Rasulullah katakan la witrani fil lail. Tidak ada 2 kali witir di dalam satu malam. Ya. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Witir itu sekali aja Pak. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, bagi mereka yang memang qiyamul Ramadannya, saya katakan qiyam Ramadan 8 rakaat, ya udah witir sekalian dengan imam di masjid itu. Ya, saya katakan qiyam Ramadan, Pak. Ya, yang 8 itu qiyam Ramadan. Ya. Dan qiyamul lail, ya. Di luar-luar Ramadan pun boleh yang 8 itu, Pak. Ya, bukan terkhusus di malam-malam Ramadan saja. Tapi kalau yang 20 itu khusus di malam-malam Ramadan. Itu yang namanya tarawih. Ya. Ayo Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oh berarti tidak dapat pahala tarawih saya 8 rakaat di pasar. Dapat. Jangan gaduh masalah pahala. Kita ini begaduh masalah pahala, Pak Ibu. Ya kalau sah, kalau tidak sah mana pahala? Makanya ridho Allah aja lah cari dalam ibadah, Pak Ibu. Ya. Kalau mikirin pahala nih serba salah kita dibuatnya. Illa btigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yardha. Melainkan orang-orang yang berharap akan wajah Allah, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan ridha kepadanya. Itu ajalah. Ya, ngomongin pahala lagi, ya yang penting amal kita tuh sah diridhoi oleh Allah. Pahala itu nyusul belakangan tuh Bapak Ibu. Bidadari surga itu nyusul nanti belakangan. Ya, enggak beramal ibadah mengharap bidadari. Kan enggak salah ada Pak Ustaz? Iya enggak salah. Cuman makomnya rendah kali itu. Manzilah, makomnya terlalu rendah itu kedudukannya. Ya. Maaf kata nih Pak, maaf kata nih ya. Ini Imam Ghazali yang bilang nih bukan saya. Dungu. Bodoh kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang beramal ibadah kemudian mengharapkan surga, makanan-makanan yang lezat, bidadari-bidadari yang cantik di dalam surga. Bodoh orang itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Keridhaan Allah lebih utama di atas segala-galanya Bapak Ibu. Kenapa? Kita dapat mengangkat tangan takbiratul ihram Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dapat mensedekapkan tangan di dada. Ya. Dapat membaca huruf-huruf Al-Qur'an, ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya hingga salam, itu semua atas karunia Allah, pemberian Allah. Sehat, kuat, semua pemberian Allah. Luang waktu, segala macamnya, semua pemberian Allah. Tidak ada yang dari kita, Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan lagi selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau mengharapkan surga, bidadari, makanan yang lezat di surga itu, bodoh orang itu kata Imam Ghazali. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu, tapi tidak salah ya.
Saya bukan menyalahkan orang yang beramal ibadah mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Ada 3 peringkat Bapak Ibu keikhlasan. Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan ada 3 peringkat keikhlasan itu Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, ada orang yang beramal ibadah itu mengharapkan semata-mata ridhonya Allah. Dia tidak peduli dengan pahala. Dia tidak peduli dengan surga neraka. Bapak Ibu. Ini orang yang beramal ibadah karena surga, karena neraka nih Bapak Ibu. Kalau ditanya nih ya, kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, mau kau beramal ibadah? Untuk apa lagi Bapak Ibu? Tentu jawabnya, tidak lah, untuk apa? Dia bilang kan. Surga tidak ada, neraka tidak ada, untuk apa beramal ibadah? Itu karena orang mengharap surga, takut akan neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini peringkat yang pertama. Di dalam beramal ibadah itu dia tak peduli dengan pahala-pahala itu. Ya, janji-janji itu. Dia semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nih ya, ini yang paling tinggi. A'la maratibil ikhlas. Setinggi-tinggi martabat keikhlasan. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beramal ibadah ya, tetapi dia berharap akan jatah di akhirat. Ya, selamat dari kubur, ya, dimudahkan perjalanan akhiratnya hingga masuk ke surganya Allah. Nah, ada terselubung itu niat-niat seperti itu di dalam amal ibadahnya. Tidak apa-apa itu, boleh, tapi itu peringkat yang kedua. Ya, peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga paling rendah ini Bapak Ibu di dalam beramal ibadah, mengenai keikhlasan di dalam beramal ibadah ini. Dia beramal ibadah ya, tapi mengharapkan jatah di dunia pula lagi Bapak Ibu, di dunia. Apa Isra? Isra untuk apa Isra? Coba tanya ibu-ibu, Isra itu untuk apa? Ibu melaksanakan Isra buat apa? Biar mudah rezeki saya Pak Ustaz. Biar dimudahkan segala urusan-urusan keduniaan pekerjaan saya Pak Ustaz. Nah itu. Mengharapkan jatah di dunia dengan amal ibadahnya. Salahkah itu Bapak Ibu? Tidak salah. Boleh itu. Ya. Tapi ini peringkat keikhlasan yang ketiga. Ini kata Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mana yang terlebih utama Bapak Ibu? Itulah yang pertama tadi Bapak Ibu. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah ridho Allah nih Bapak Ibu, ya lebih dari surga itu Allah kasih mak Bapak Ibu. Kalau ada yang lebih dari surga itu lagi Allah kasih. Kalau ada yang lebih dari bidadari itu lagi Allah berikan itu. Kalau dapat ridho itu, ya Bapak Ibu. Kalau cuma cari bidadari ya ketemu bidadari. Kalau cari makanan dalam surga ya dapat makanan aja nanti ya Bapak Ibu. Apakah layak orang ini mendapatkan rizki atau kenikmatan yang paling besar di dalam surga itu? Belum tentu Bapak Ibu kalau orang-orang seperti ini. Apa kenikmatan yang paling besar dalam surga itu Bapak Ibu? Apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu seluruh wajah-wajah itu tampak berseri-seri. Karena pandangan mereka, tatapan mereka tertuju kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini Bapak Ibu yang insya Allah dia beramal saleh semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan rizkikan ini Bapak Ibu. Allah akan berikan ini kepadanya. Apa itu? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Walaupun nanti kita dapat melihat Allah di dalam surga itu bukan artinya Allah itu di dalam surga. Karena surga itu makhluk, neraka itu makhluk dan Allah tak butuh di dalam ataupun di luar surga. Terus nengoknya seperti apa kalau Allah bukan di dalam surga? Nah itu tidak perlu dipertanyakan, itu tidak ranah kita, itu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nikmat-nikmat di dalam surga ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah nikmat-nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata. Yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah terlintas di hati, itu nikmat-nikmat di dalam surga itu Bapak Ibu. Jadi kalau masih bisa kita bayang-bayangkan Bapak Ibu, ya, oh buahnya rindang, ya, lebat, tinggal dipetik, oh itu masih bisa kebayang itu Bapak Ibu. Yang sebenar-benar surga itu lebih lagi daripada itu Bapak Ibu. Ya. Satu yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah terlintas di hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih di dalam 3 peringkat tadi itu Bapak Ibu ya,
keikhlasan kita di dalam amal ibadah itu tidak salah Bapak Ibu. Dia yang salah tuh Bapak Ibu terselubung di dalam amal ibadah itu ria, ujub. Nah, itu yang tak dibenarkan itu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau dikarenakan yang tiga yang saya sebutkan tadi itu masih betul-betul aja, ya oke-oke saja, tidak masalah. Dari waktu imsak ke azan Rasulullah membaca khamsina ayatan 50 ayat yang pendek-pendek. Segitulah kurang lebihnya. Jadi kalau kita di sini berbunyi serinai Bapak Ibu, berapa menit pas mau masuk azan itu Bapak Ibu? Berapa menit Pak? 10 sampai 10. Saya rasa 7 menit, 6 menit. 10 ya? 10 menit. Sekira-kira Rasulullah membaca, kalau dulu tuh Pak, Sirinai kan enggak ada Pak. Sirinai ini kan bid'ah nih Pak. Nah, Sirinai ini bid'ah ya. Dulu kan enggak ada. Jadi Rasulullah itu menjarakkan antara imsak dan azan subuh atau azan fajar sadik ya, azan untuk salat subuh itu sekira-kira 50 ayat. Itulah yang 10 menit Bapak bilang itu. Bacanya pun tidak baca lambat-lambat kali Bapak Ibu. Ya, atau Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu waktu imsak Pak ya. Imsak ini waktu mulai afdal menahan Pak. Bukan waktu mulai wajib menahan, tidak. Ya, waktu afdal mulai menahan. Sekira-kira 5 menit atau 3 menit mau masuk imsak itu udah selesailah urusan sahur nih Bapak Ibu. Udah selesai. Ya, itu kalau bisa. Tapi apalah daya Bapak Ibu, kalau yang tersentak ketika serinai berbunyi Bapak Ibu. Serinai berbunyi tersentak bangun dia belum makan lagi Bapak. Makanlah, enggak apa-apa, makan masih boleh, tapi jangan bertambuh-tambuh pula. Kenapa? Karena waktunya sudah mepet itu. Ya, jangan bertambuh merokok pula ya, itu udah mepet itu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kemudian masalah buka tadi Pak ya, waktu berbuka. Waktu berbuka ini Pak, sekarang ini sebenarnya udah canggih semua Pak. Ya, alat-alat semua sudah canggih, ya teknologi semua sudah canggih. Kadang di setiap masjid itu pasti ada suara beduk itu Pak. Ya, zaman Nabi itu tidak ada juga Pak. Ya, beduk tuh tidak ada zaman Nabi. Bid'ah juga itu beduk. Ya, serinai bid'ah, beduk bid'ah juga itu. Oh, banyak orang dolalah rupanya Pak. Sesat masuk neraka semua kita nih Pak. Ya, ya kalau memahami agama sempit seperti itu ya neraka semua kita nih Pak. Ya, kelompok dia aja yang masuk surga Pak Ibu. Ya. Nah Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian masalah waktu berbuka ini ya Pak Haji ya, ghurubus syams. Ketika tenggelam matahari. Kapan tenggelam matahari? Itulah maghrib. Maghrib itu artinya yang terbenam atau yang tenggelam. Apa yang terbenam? Apa yang tenggelam? Matahari. Kemudian azan berkumandanglah. Azan maghrib. Itulah waktu buka puasa itu Pak. Tak payah. Itulah, ya. Tak payah. Masalah kaifiat ini memang ada perbedaan di antara para alim ulama al-fuqaha kita. Saya sampaikan mazhab Syafi'i ini ya. Saya sampaikan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Salat-salat sunnah yang dilakukan di malam hari itu berdasarkan hadis-hadis Nabi, ya. Ini ada hujah masing-masing lah ya, bukan menyalahkan yang 4 rakaat 1 salam tidak, ya. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ini, ya, untuk salat-salat sunnah yang dilakukan di malam hari itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu pendapat di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pada pendapat-pendapat yang lain juga ada, kita tak menafikan itu. Ada juga Bu yang sholat tarawihnya 4 rakaat langsung ditutup dengan 1 salam tanpa tasyahud awal ya. Tanpa tasyahud awal. Ya, tak seperti zuhur, tak seperti asar itu, tak seperti isya dia, tanpa tasyahud awal. Ya kalau 8 rakaat ya enteng tuh Bapak Ibu, cepat selesainya itu. Ya. Kalau Bapak Ibu yang mau cepat-cepat ya itu Bapak Ibu, cari masjid itu. Yang mau cepat-cepat, yang mau lambat-lambat, yang suka berjus-jus, tuah ke masjid raya Bapak Ibu, besar bawah. Ini kita mau yang cepat-cepat pergi ke masjid raya tuh. Atau ngomel-ngomel dia. Lah tahu itu program orang tuh di situ.
Salah sendiri, ngapa ke sana? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau cepat-cepat cari yang masjid dekat ibu tadi itu, ha. Nah, 4 rakaat 1 salam langsung. Baca surah-surah pendek pula, Allah wailul. Itu mantap tuh Bapak Ibu. Cepat balik makan kolak durian, kolak pisang lagi, apa lagi. Nah, itu. Iya, enggak masalah tuh Bu ya, boleh. Tapi saya mau sampaikan di dalam mazhab kita, ya mazhab Imam Asy-Syafi'i itu salat tarawihnya ya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ya, nah, cuman orang kita nih Pak, ya pas masalah tarawih di malam-malam Ramadan ini pindah mazhab semua Pak. Kalau ditanya tuh ndak tanggung semangatnya Pak. Apa mazhab apa? Syafi'i. Yakin kau? Yakin. Syafi'i. Allahu Akbar. Takbir pula ya. Syafi'i. Nah, kalau Syafi'i tarawih 20. Bahkan hampir disepakati oleh 4 mazhab Pak, jumhur ulama itu tarawih itu 20. Nah, bahkan ada yang 30 lebih Bapak Ibu. Haula wala quwwata. Giliran tarawih pindah mazhab itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi tidak apalah biqadril istita'ah. Sekedar kemampuan kita sajalah. Kalau mau yang panjang-panjang begitu tuh 1 juz malam tuh Masjid Raya Besar Bawah tuh. Ya, mau yang pendek-pendek begini Masjid Ubudiyah dekat masjid saya atau masjid ibu tadi itu yang 4 rakaat 1 salam itu cepat itu. Ya, nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu lah ya. Bapak Ibu nanti kita lanjutkan itu saya buka tanya jawab ya karena selama ini tak pernah buka tanya jawab. Masuk di WA, coba buka tanya jawab sedikit Pak Ustaz. Ya boleh. Nah, inilah dah saya sampaikan ya, dilaksanakan amanahnya insyaallah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan berfaedah bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.